Ashabul Ukhdud, surat Al-Buruj. Surat yang ke-85, jumlah ayatnya ada 22. Tajri min tahti. Taib. Ashabul Ukhdud 85. Surat ke-85 kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah, dikumpulkan oleh Allah dalam majlis ilmu, melanjutkan kajian kita yang terdapat pada surat Al-Buruj, surat yang ke-85, ayat yang jumlahnya 22 ayat, juznya juz yang ke-30. Dan alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan menyelami lezatnya lautan ilmu yang terdapat pada surat Al-Buruj, yaitu ayat yang ayat keberapa? Ayat yang ke-5 ya. Ayat yang ke-5. Di situ ada kisah yang sangat indah ya, yang akan menggetarkan hati kita, akan menguji jiwa kita dan menjadi contoh terbaik di antara contoh-contoh yang Allah kisahkan melalui perjalanan orang-orang soleh dahulu. Yang mereka ini bukan nabi, bukan rasul, tapi min auliya illahi, termasuk di antara wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita siapkan hati, kita baca, semoga nanti dari kajian ini Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selalu salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Baik, kita baca terlebih dahulu bersama-sama seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح mahfuz. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari godaan setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, maha penyayang. Wassamai, demi langit, Dzatil buruji, yang memiliki gugusan bintang-bintang. Wal yaumi, demi hari, al mau'udi, yang dijanjikan, kiamat. Wasyahidin, demi yang menyaksikan, wa masyhudin, dan yang disaksikan. Kutila, celakalah siapa, ashabul ukhdudi, orang-orang yang membuat parit, annari, yang ada api, dzatil waqudi, yang memiliki api itu kayu bakar. Apinya dzatil waqud, yang memiliki kayu bakar. Idhum, ketika mereka alaiha, di sekitar api, qu'udun, duduk-duduk. Wahum, dan mereka, ala ma yaf'aluna, atas apa yang mereka perbuat, bil mu'minina, kepada orang-orang mukmin, syuhudun, itu menyaksikan. Mereka sedang menyaksikan perbuatan mereka kepada orang-orang mukmin, mengintimidasi, membakar. Wa ma naqamu, dan tidaklah mereka membinasakan, membakar, menyiksa, menimpakan madorot, minhum, di antara mereka, ya, illa kecuali, ayyuminu, karena di antara mereka orang-orang mukmin itu mereka beriman. Beriman kepada siapa sehingga sampai disiksa oleh orang-orang tadi yang menyaksikan?
billahi, karena mereka terus beriman. Perhatikan ya, kalau menerjemahkan khususnya bagi yang belajar nahwu shorof, bahwa dalam salah satu ilmu dasar tadabbur Al-Quran. Jadi ada tafsir, ada tadabbur. Kalau tafsir itu ilmul ma'lum, ilmu yang sudah diketahui. Cukup baca hasil para ulama, Al-Qurtubi, At-Tabari, Ibnu Katsir, dan ulama-ulama selanjutnya. Nah, baru ini dikatakan bidayah ilmu maklum. Ada yang di atas itu tadabbur, ya. Ilmu tadabbur inilah yang disebut dengan nihayah. Lebih kepada ibadatul masyair wal ahasis. Jadi harus memiliki nilai ibadah kepekaan hati dan kepedulian. Ya, salah satu di antara ilmu dasar dari tadabbur Al-Quran itu ada kullu kalimatin fil Qur'ani laha makna khos. Berarti harus menguasai bahasa, ya, menguasai nahwu dan sorofnya. Kenapa? Karena setiap kata dalam Al-Quran itu memiliki makna yang khusus. Nah, di situ ketika kita baca, kita selami maknanya dengan disiplin ilmu bahasanya yang baik, maka akan muncul terasa ternyata Al-Quran itu adalah lughah Arabiyah balaghiyah. Bahasa Arab yang satu kata mengandung makna yang begitu mendalam. Ternyata bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran itu adalah lughatun Arabiyyatun i'jaziyatun. Bahasa Arab yang mengandung di dalamnya mu'jizat. Berarti kalau mukjizat, jangankan diselami maknanya, ya, yang terkandung di dalamnya, baru baca saja, baru mendengar saja, itu ada sentuhan terhadap hati. Hati ini bisa menjadi hidup, ya, terasa. Itu baru baca atau baru mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Makanya kalau ada yang baca Al-Quran, jangan ngobrol, dengarkan. Mudah-mudahan dari satu huruf atau dari kumpulan huruf yang disebut dengan kata, atau mungkin dari kumpulan kata yang disebut dengan kalimah yang dalam bahasa Arab disebut jumlah. Mudah-mudahan itu ketika kita dengar dengan tulus bisa menambah hidayah. Begitulah i'jaziyah. Bahasa Al-Quran itu isinya mukjizat. Mukjizat memberikan tarbiyah dan hikmah bagi yang membacanya dan juga yang mendengarkannya. Apalagi sampai mendalami makna, tafsirnya, dan lebih dari itu tadabburnya. Taib. Perhatikan dalam ayat ini, ya. Nah, ini pentingnya menerjemahkan secara harfiah. Di kalangan saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama itu paling apik menurut saya dalam mempelajari nahwu dan sorofnya, ya, tata bahasanya. Karena saya juga belajar dari mereka, ya. Mutamimah, Jurumiyah sampai Alfiyah itu betul-betul diterjemahkan secara harfiah per kata sehingga tahu kedudukan. Kemudian setelah itu baru secara global. Karena letak kenapa misalkan maf'ul objek didahulukan tapi subjeknya, fa'ilnya dan predikatnya, fi'ilnya kenapa diakhirkan? Itu ada makna tersendiri. Kapan boleh mubtada didahulukan, kemudian khobar didahulukan, mubtada diakhirkan. Kapan boleh dan kenapa bisa begitu? Nah, itu ada makna tersendiri, ya. Kenapa ini continuous tense, fi'il mudhari? Kenapa ini past tense, fi'il madhi? Semuanya ada makna. Karena Allah berfirman, tidak sekedar berfirman, karena sekali lagi bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab yang isinya mu'jizat, ya. Orang Arab boleh berbicara, Pak, ya, beratus-ratus, beribu-ribu tahun. Bahasa Arab itu sebelum datang Al-Quran. Tapi bahasa Arab yang menghubungkan manusia dengan manusia untuk menyambungkan maksud kebutuhan di antara mereka. Tapi tetap hina, ya. Pejabatnya hina, kemudian menterinya hina sebelum datang Al-Quran. Kemudian rakyatnya hina, pedagangnya hina, karena hanya bahasa Arab yang menghubungkan untuk urusan duniawiyahnya saja. Datang Al-Quran,
kemudian mereka pelajari, ternyata bahasa Arabnya bahasa Arab Al-Quran itu mukjizat, bahasa Arab yang bisa menghubungkan antara makhluk dengan Al-Khaliq, yang bisa menghubungkan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah mengenal Allah melalui bahasa Al-Quran, bahasa wahyu, bahasa mukjizat, maka serendah apapun manusia dalam urusan hubungan manusia dengan manusianya, urusan dunianya, tapi menjadi orang yang sangat mulia dan berharga di sisi Allah, gitu ya, karena Al-Quran. Maka perhatikan betul ya ketika membaca Al-Quran. Taib, kita lanjutkan. Itu muqaddimah ya, biar tidak ngantuk ya. Taib ya. Baru sampai ayat berapa ya? Nah, tuh kan sudah berbeda. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 6. Taib. 7 apa 6? Taib 7 ya. Wahum adapun keadaan mereka ya, orang-orang kafir yang tadi ya, yang mengintimidasi tadi. Ala ma yaf'aluna, terhadap apa yang mereka perbuat, bil mu'minina, kepada orang-orang mukmin, syuhudun, mereka menyaksikan ya. Mereka menyaksikan. Wa ma naqamu, dan tidaklah mereka menyiksa, mengintimidasi, minhum, di antara mereka orang-orang mukmin, illa ayyuminu, kecuali karena mereka orang mukminnya itu, di sini continuous tense bukan past tense, illa ayyuminu, berarti menjadi sebab kenapa mereka menyiksa, mengintimidasi. Tidak mungkin tidak ada sebab. Sebabnya ini, kecuali karena mereka orang-orang mukmin, ayyuminu fi'il mudhari ya, continuous tense. Karena orang mukminnya continuous dalam beriman ya, billahi, kepada Allah ya. Allah yang mana? Al-Azizi, sifat dijelaskan. Al-Azizi, yang maha perkasa. Yang mana? Allah yang mana? Al-Hamidi, lagi terpuji. Sudah maha perkasa, maha terpuji. Dia genggam keimanan kepada Allah, Al-Aziz, Al-Hamid. Itulah sebabnya. Kita lanjutkan dulu ya. Alladzi, yang lahu, kepada Allah, mulkus samawati, atau alladzi, yang lahu, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Mulkus samawati, kerajaan di langit yang banyak. Karena as-samawat ini plural, jamak ya. Sab'a samawatin tibaqa, dalam surat Al-Mulk. 7 langit itu Allah yang menciptakan, dan itulah kerajaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerajaan langit. Wal ardi, dan juga mulkul ard, kerajaan bumi. Wallahu, adapun Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Kalau sudah disebutkan kulli, itu tidak ada yang tersisa, hatta hal yang abstrak pun masuk pada kalimat kulli syai'. Adapun Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahidun, itu maha menyaksikan. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, fatanu, yang mereka menimpakan fitnah, al mu'minina, kepada orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan orang-orang mukmin perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat selamanya. Nah, continuous lagi, yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat selama hidupnya sampai mati. Falahum, maka bagi mereka, adzabu jahannama, siksaan adab neraka jahanam. Walahum, dan bagi mereka, adzabul hariq, siksaan yang membakar. Nah, di sini menggunakan isim ya. Falahum adzabu jahannam. Adzabu jahannama isim. Isim itu litsubut, menunjukkan menetap, sesuatu yang pasti. Nah, begitu ya. Beda dengan fi'il. Kalau kata kerja itu ya tagoyar. Kadang bisa jadi past tense, bisa continuous tense. Tapi kalau isim, kalimat isim itu thubut, ya, tidak bergoyah. Berarti sesuatu yang pasti ya. Orang yang menyiksa orang mukmin, laki-laki perempuan, selama hidupnya tidak bertobat, bagi mereka pasti tidak akan berubah. Ini janji Allah ya, ancamannya. Walahum adzabul hariq, dan bagi mereka pasti akan mendapatkan siksaan yang membakar.
supaya tidak ragu, maka Allah menggunakan kalimat isim, ya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, amanu yang mereka telah beriman, past tense, wa amilu, dan mereka telah beramal. Beramal apa? As-solihat, bentuknya plural, bukan satu amalan soleh, tapi as-solihat, banyak amal soleh. Lahum, bagi mereka, jannatun, itu banyak surga. Jannat, ada jannatun, satu surga, jannatun itu banyak, ya. Lahum, bagi mereka, jannatun, surga, karena surga itu banyak, tidak satu, ya. Ada Firdaus, ada yang di bawahnya terus sampai paling bawah. Tajri, mengalir, min tahtiha, di bawah jannah, apa yang mengalir? Al anharu, sungai-sungai, plural lagi, jamak, berarti tidak satu sungai, banyak sungai. Nah, begitu bahasa Al-Quran. Dzalika, yang demikian itu, al-fauzu, sebuah kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan, al-kabir, yang sangat besar. Inna batsya rabbika, sesungguhnya siksaan Rabbmu, azab Rabbmu, lasyadidun, lamnya stressing makna. Inna stressing makna, penekanan makna. Lasyadid, lamnya juga yang masuk kepada kalimat syadid, itu adalah lam taukid. Inna batsya rabbika, sesungguhnya azab Rabbmu, lasyadid, itu sangat-sangat keras. Innahu, sesungguhnya dia, huwa, dialah Allah, yubdi'u, yang mengawali dalam penciptaan, wa yu'idu, dan dialah Allah juga yang mengembalikan, karena setelah hidup mati, setelah mati Allah kembalikan lagi hidup. Dia, ya, tidak ada yang bisa. Siapa dia? Wa huwa, dialah Allah. Siapa Allah? Al-Ghafuru, zat yang maha pengampun, Al-Wadudu, yang penuh kasih. Dialah Allah Al-Ghafur Al-Wadud, Dzul Arsy, yang memiliki aras. Aras itu apa? Tempat duduk khususnya Allah Subhanahu wa taala, yaliku bijalalihi, yang sesuai dengan keagungannya. Nah, kalau dalam bahasa Sunda tidak ada bahasa untuk Allah ketika duduk khususnya Allah di atas aras, itu andegleng. Nah, itu ya. Innallaha 'alal arsyis tawa, ya. Sungguh Allah di atas arasnya andegleng. Nah, itu khusus untuk Allah. Nggak tahu kalau di Jawa ada nggak ya? Ada orang Jawa di sini? Pak Erwin, Jawa bukan, Sunda bukan. Ya, Sunda iya, Jawa iya, ya. Saya kemarin ke Pangandaran tuh saya bilang ke jamaah harus bersyukur jadi orang Pangandaran, beunghar ku bahasa, ya. Karena bisa bahasa Jawa, bisa juga bahasa Sunda. Inggris juga bisa karena sering ada turis, ya. Thaib, jamaah rahimakumullah, andegleng itu yang bahasa yang paling pas, ya. Karena itu khusus untuk Allah. Dzul Arsy, dialah Allah yang memiliki arsy, al-majidu, ya, yang maha mulia. Siapa Allah? Dzul Arsy al-majid, fa'alun, yang maha kuasa untuk berbuat, ya. Kalau fa'ilun berbuat, kalau fa'alun maha berbuat. Maha berbuat sehingga tidak ada yang bisa mengendalikan, mengatur, ya, mempertanggungjawabkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'alun, zat yang maha berbuat. Maha berbuat apa? Lima, terhadap segala sesuatu, maknya mak syai'. Segala sesuatu itu yang besar lebih besar, yang kecil lebih kecil lagi, bahkan yang tidak bisa diindra, abstrak. Itu Allah maha berbuat atas segala sesuatu, maksai. Yuridu, sesuai dengan apa yang dia kehendaki, ya. Hal ata, apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad, hadithul junud, kisah bala tentara. Bala tentara yang mana? Fir'auna, bala tentara Fir'aun. Siapa lagi? Wa Thamuda, dan Thamud, ya. Sudah datang belum kisahnya? Sudah sampai belum, ya? Tentang Fir'aun dan bala tentara
Tsamud. Ya. Balilladzina, bahkan orang-orang kafaru yang mereka telah ingkar. Dengan pengingkaran seperti apa? Fi takdzibin. Pengingkarannya selalu fi takdzibin, dalam mendustakan. Wallahu, adapun Allah, min waraihim, dari belakang mereka, muhitun, itu maha mengepung, ya. Allah itu maha kuasa, muhit, untuk mengepung mereka. Bal, bahkan huwa, dialah apa? Qur'anun, Quran, majidun, yang mulia, itu pun didustakan, ya. Yang di mana? Fi lauhim mahfuz, yaitu yang tersimpan fi lauhin, di tempat mahfuzin, yang sangat terjaga di langit. Nah, taib. Sabar ya, agak panjang riwayatnya. Ini ada riwayat yang sangat menarik sekali. Saya bacakan ya, karena hadisnya panjang ya. Taib. Qutila ashabul ukhdud, ya. Celakalah, hancurlah mereka yang membuat parit, ya. Siapa sebenarnya mereka yang membuat parit itu, ya, yang di dalamnya memiliki apa? Dzatil waqud, ya. An-nari dzatil waqud, yang apinya memiliki kayu bakar. Siapa mereka ini? Terus idhum 'alaiha qu'ud, di sekitar api yang di dalam parit yang melahap-lahap, ya, yang meluap-luap apinya, begitu panas. Mereka duduk-duduk saja, tertawa, tersenyum, ya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, yang menjadi objeknya adalah orang-orang mukmin. Mereka menyaksikannya, ya. Siapa sebenarnya ashabul ukhdud ini? Ya, taib, ya. Di sini ada kisah, ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad ada kisah, satu ahli sihir, dua rahib. Rahib ini tokoh ahli ibadah dalam agama Nasrani, ya. Kemudian ada gulam, ya, dan ada gulam, dan yang paling terkenal itu ada rajanya, ya. Indah sekali. Saya bacakan supaya hak ilmunya tidak ternodai, ya. Saya bacakan, saya terjemahkan. Mudah-mudahan cukup waktunya karena indah sekali. Perhatikan betul-betul. Nanti setelah saya terjemahkan, ibu bapak nanti saya tanya. Nah, langsung tidak ngantuk. Alhamdulillah, ya. Siap. Nanti ditanya khulasohnya, kesimpulannya. Karena dengan dibaca saja, insya Allah bisa sedikit paham kemana alur cerita ini, ya, dan siapa ashabul ukhdud itu. Taib. Qissatu sahirin wa rahibin wa gulamin wa man udkhila al-ukhduda. Ya. Kisah tentang seorang ahli sihir, pendeta, dan seorang gulam. Gulam itu anak kecil masih usia antara 11 sampai 14 lah, disebut gulam, ya. Dan siapa saja orang-orang yang dilemparkan ke dalam parit, ya. Wa qad rawa, dan telah meriwayatkan siapa al-imamu imam siapa? Imam Ahmad, salah seorang perawi hadis, dan termasuk beliau ini salah seorang ulama madzhab di antara 4 madhab, ya. Ada siapa saja? Imam Syafi'i, ada juga Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian ada Imam Ahmad bin Hanbal, ya. An Suhaibin, dari Suhaib Ar-Rumi, dari sahabat Suhaib jalurnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat loh, kalau dibacakan atau membaca atau mendengar nama Nabi atau menulis, ikuti dengan sholawat, ya. Al-bakhilu man idza dzukirtu, al-bakhilu
man idza dzukirtu falam yusalli alayya. Kata Nabi dalam hadis, orang yang kikir, bakhil itu adalah orang yang ketika disebut namaku dia tidak bersolawat kepadaku. Cukup salatullah wassalamuhu alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Itu adabnya. Taib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kana telah ada fiman kana qablakum, orang yang hidup sebelum kalian, kata Nabi. Siapa? Malikun, seorang raja. Wakana, dan keadaan seorang raja, ya. Wakana lahu, dan seorang raja ini memiliki sahirun, seorang ahli sihir. Biasa itu, ya. Orang kalau punya kedudukan pasti punya guru spiritual, ya. Pasti itu, ya. Punya guru spiritual. Si orang itu kok bisa mengendalikan roda kepemimpinannya dalam sebuah negara. Kenapa? Dia pasti ada tempat curhatnya, ada guru spiritualnya yang menjadi referensi dalam hidupnya. Nggak bisa dia hidup sendiri. Ini sudah sunatullah, ya. Makanya kalau ada orang sukses, jangan lihat dianya. Pertanyaannya secara psikologi, siapa yang menjadikan dia sukses? Itu, ya. Pasti ada orang di belakangnya, ya. Wayang saja nggak bisa jalan sendiri kok. Ya toh, ya pasti ada dalangnya tuh, ya. Taib. Falamma kabiro as-sahiru, tatkala usianya bertambah tua si guru spiritual dari seorang raja ini, si ahli sihir ini, qala, dia berkata lil maliki, kepada raja, inni qad kabura sinni, sungguh aku ini benar-benar telah terasa tua usiaku. Wa qad hadara ajali, dan sudah terasa, ya, datang dekat ajalku, jatah hidupku. Dia sudah terasa. Kan orang itu kalau sudah mau mati punya firasah. Asal lalung saya itu tara-tara gitu nya, laleus. Ya. Sabaraha usia 70 paingan gitu ya. Nah, terasa gitu. Dan sudah meninggalkan dunia hitamnya, ya, jenggotnya sudah tidak hitam lagi, ya, dan rambut juga sudah tidak hitam lagi, ya. Fadfa ilayya gulaman, cobalah datangkan kepadaku wahai raja, kata seorang ahli sihirnya tadi, guru spiritualnya, coba datangkan kepadaku gulaman, seorang anak muda, ya. Kenapa dibilang gulam? Karena harus ada estafeta, ya, ilmu itu. Kalau anak muda kan jatah ngarenghapna teh masih panjang gitu, ya. Untuk apa? Li'allimahu sihra, nanti akan aku ajarkan kepada si gulam, anak muda ini, ilmu tentang sihir, ya. Karena raja juga butuh penerus guru spiritualnya. Fadafa ilaihi gulaman, kemudian diadakan audisi. Nah, didatangkanlah kepada ahli sihir itu seorang anak muda. Fakana yu'allimuhu sihra, mulailah si ahli sihir itu mengajarkan kepada si pemuda gulam ilmu tentang sihir. Akan tetapi wa kana bainas sahiri wa bainal maliki rahibun, ada hal yang menarik antara si ahli sihir dengan raja. Di situ terdapat seorang rahib, pendeta, ya. Padahal ini mendatangkan gulam, kemudian si ahli sihir mengajarkan yang sudah tua tadi kepada si gulam dengan memohon kepada rajanya. Ini sudah rekayasa mereka, gitu, ya. Tapi ada hal yang menarik, di antara mereka itu ada seorang rahib. Fa'atal gulamu, maka si anak muda ini mendatangi ala rahibi, di satu tempat kepada seorang pendeta, rahib, ya. Fasami'a min kalamihi, kemudian si gulam ini mendengar dari ucapan si rahib ini, fa'ajabahu, menakjubkan si gulam. Apanya yang menakjubkan si gulam? Nahwuhu wa kalamuhu, statementnya, ucapan-ucapannya, sikapnya itu menarik hati si gulam, ya. Tidak kepada si ahli sahir, justru kepada rahib, ya. Wa kana idza atas sahira dorobahu, tapi si gulam ini ketika mendatangi seorang ahli sihir, ya,
Maka ahli sihir malah memukulnya. Waqala, dan dia bertanya, ma habasaka, wahai gulam, pemuda, apa yang menghalangi kamu sehingga kamu terlambat? Wa idza ata ahlahu darabuhu, dan ketika si gulam mendatangi keluarganya pulang, kemudian keluarganya memukul si gulam itu karena terlambat wahai gitu. Wa qalu, kemudian bertanya, ma habasaka, wahai gulam, kata keluarganya, apa yang menjadikan kamu, apa yang menghalangi kamu bisa terlambat? Ya. Fasyaka dzalika, persoalan ini kemudian dicurhatkan oleh si gulam, ya, tentang keterlambatannya tadi, ya, sampai dipukul oleh sahir, kemudian dipukul oleh keluarganya ketika pulang, ya. Ilar rahibi, kepada si rahib, pendeta, dicurhatkan, syaka, curhat. Faqala, kemudian si sahir ini menjawab, gini aja, idza aradas sahiru ayyadribaka, nanti kalau guru kamu, ahli sihir itu mau memukul kamu karena keterlambatanmu, fakul habasani ahli, sampaikan saja keluargaku menahanku, ya, sehingga aku terlambat dalam mempelajari ilmu sihir. Wa idza arada ahluka ayyadribuka, dan jika keluargamu ingin memukul kamu, ya, fakul, maka katakanlah habasanis sahir. Ya, sampaikan kepada keluargamu kalau kamu terlambat pulang, ini yang menjadikan aku terlambat adalah ahli sihir, ya, yang menjadikan aku terlambat. Nah, ini indah kan? Ya, indah sekali ini, ya. Qala, kemudian melanjutkan, fabainama huwa dzata yaumin id ata ala dabatin fadhi'ah. Kemudian Rasul melanjutkan kisah ini. Kemudian di suatu hari si gulam ini, ya, di celah-celah dia, fabainama huwa dzata yaumin, di celah-celah dia belajar, berangkat dari keluarganya ke tempat ahli sihir mengajarkan sihirnya, ya, di antara hari-hari itu. Kemudian ada satu hari dia ketika itu ata ala dabatin fadhi'ah azimah, menemukan seekor binatang yang menyeramkan, fadhi'ah, azimah lagi, tubuhnya besar, ya. Jangan berpikir apa dinosaurus, ya, nggak disebutkan. Pokoknya ini hewan yang sangat menyeramkan dan besar, ya. Qad habasatin nasa, hewan yang besar itu dia tinggal berdiri di tempat lalu lalangnya orang, sehingga orang-orang tidak bisa lewat. Fala yastati'una ayyajuzu, sehingga orang-orang yang lewat tidak bisa melewatinya. Faqala, nah, kesempatan. Si gulam ini dia berkata, al yauma a'lamu amrur rahibi ahabu ilallah am amrus sahir. Ya, hari ini kesempatan bagiku untuk mengetahui apakah perkara yang disebutkan oleh seorang pendeta rahib lebih Allah cintai, atau perkara yang disebutkan oleh seorang ahli sihir. Mana yang benar ini? Kesempatan. Nah, qala, kemudian melanjutkan, fa akhadha hajaro. Ya, Rasul melanjutkan kisah ini. Fa akhadha hajaro. Kemudian si gulam ini mengambil batu, ya, satu batu diambil. Kemudian faqala, dia berkata sambil melemparkan batunya tadi, Allahumma, ya Allah, in kana amrul rahibi ahabba ilaika, ya Allah, jika perkara yang disebutkan oleh pendeta si rahib lebih engkau cintai, wa ardo, dan lebih engkau ridhoi, min amri sahir, daripada perkara urusan yang disebutkan oleh ahli sihir, maka faqtul hadhid dabata, maka bunuhlah ya Allah hewan yang sangat menyeramkan dan besar ini, hatta yajuzan nasu, sehingga orang-orang bisa melewatinya. Nah, ini penting sekali, ya, sangat berkaitan nanti dengan para ahli memanah atau ahli tombak, ya. Tidak boleh bismi ana meskipun senior, ya. Nah, saya sudah senior pasti kena ini ketepel saya. Saya senior pasti ketika melepaskan arrow pasti kena dan juara. Harus seperti si gulam ini, ya. Bismillahi, harus dengan membawa nama Allah, ya. Baik, kita lanjutkan. Menarik ini. Alhamdulillah nggak ada yang ngantuk, sabar, ya.
film apa namanya, Siti Nurbaya saja sabar kita menunggu kah ya. Nah ini kita lanjutkan. Waromaha, kemudian dia lempar ya hewan yang sangat besar dan menyeramkan tadi oleh si gulam dengan pernyataan dari, ya Allah, kalau memang yang disampaikan oleh seorang rahib itu lebih engkau cintai dan lebih engkau ridhoi, kemudian dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh seorang ahli sihir, maka bunuhlah seekor hewan yang sangat menyeramkan dan besar ini sehingga orang-orang bisa lewat. Dia lempar. Faqatalaha wa madun nasu. Kemudian setelah itu Allah membunuhnya dan orang-orang juga kemudian bisa lewat. Nah, di sini berhasil ya. Fa akhbaror rahiba, dia bawa PR. Kemudian menghabarkannya kepada si rahib, gurunya si gulam ini ya. Bidzalika, dengan kejadian itu. Faqala, kemudian dia berkata, si rahib ini, ai bunayya, wahai anakku. Nah, saking dekatnya seorang guru kepada murid ya, anaking gitu ya. Wahai anakku, anta afdalu minni wa innaka satubtala. Kalau kamu bisa melakukan hal itu sampai Allah izinkan dan Allah ridhoi, ternyata hewan yang besar itu bisa kamu bunuh ya, atas izin Allah. Dengan pernyataan tadi, Allahumma in kana amru rahib ahabu ilaika wa arda min amri sahir. Nah, kata si rahib ini, wahai anakku, engkau adalah jauh lebih utama dan lebih baik daripada diriku, kata si rahib, karena kejadian tadi. Wa innaka satubtala, tapi ingat, ini sebagai tanda kamu gak lama lagi akan diuji ya. Satubtala. Fa inibtulita falatadulla alayya. Omat, tahu omat? Ustadz tahu omat ya? Bahasa Maduranya apa omat itu ya? Omat itu hati-hati ya. Nanti kalau ketika kamu diuji suatu saat, kamu jangan pernah menunjukkan kalau ilmunya ini saya yang ngasih tahu. Jangan pernah menyebutkan nama saya, kata si rahib. Jangan ya. Fakanal gulamu yubri'ul akmaha wal abrasa wa sairul adawa wa yashfihim. Dan si gulam ini, anak muda ini, dia punya ilmu dari seorang rahib tadi ya. Ilmunya bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit sopak, wasairul adawa, dan seluruh pengobatan dia kuasai. Wa yashfihim, dan melalui tangan si anak muda itu banyak orang yang bisa sembuh. Wa kana lil maliki jalisun, ternyata si raja ya, raja ini dia punya jalisun, teman dekat, asisten ya. Fa'amiya, ditakdirkan memang buta asistennya itu ya. Fasami abihi, dia mendengar kalau di sana ada seorang gulam anak muda yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Fa'atahu bihadaya katsiratin. Kemudian si asisten raja yang buta itu, dia berangkat menemui si gulam itu. Kemudian apa? Membawa hadiah yang sangat banyak ya. Faqala ishfini, katanya, sembuhkan aku. Walaka ma hahuna ajma'u, dan apa saja untukmu yang ada di tanganku akan aku berikan kepadamu ya. Semuanya yang aku kumpulkan akan aku berikan kepadamu. Sembuhkanlah kedua mataku. Faqala, kemudian si gulam ini mengatakan, ma ana ashfi ahadan, aku tidak bisa selamanya menyembuhkan seseorang, enggak bisa. Innama yashfillahu azza wa jalla. Nah, ini cluenya, kliknya di sini. Ini intinya di sini. Tapi sungguh hanya Allah saja azza wa jalla yang bisa menyembuhkan. Fa in amanta bihi da'autullaha fasyafaka. Kata si gulam, wahai asisten raja, kalau kamu ingin sembuh ya, kalau kamu ingin sembuh, kamu harus beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, bukan saya yang menyembuhkan ya. Da'autullaha fasafaka. Kemudian dia beriman dan akhirnya didoakan oleh si gulam itu sambil dipegang kedua matanya dan didoakan ya. Kalau doa dari Nabi Muhammad SAW untuk kita kan, yang sakit, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru sakoma. Pokoknya didoakan oleh si gulam itu sambil dipegang kedua matanya. Fasyafaka, akhirnya Allah SWT menyembuhkannya.
Fa amana fada'allaha fasyafahu. Akhirnya benar-benar si asisten raja itu tadinya kafir karena menuhankan rajanya, kemudian dia beriman kepada Allah dan dia berdoa kepada Allah dan ternyata Allah menyembuhkannya, ya. Setelah sembuh, ini ada kejadian. Nah, perhatikan, nanti saya tanya nanti, ya. Taib. Tsumma atal malika, kemudian si gulam ini tsumma atal malika, kemudian si asistennya sudah sembuh, ya. Dia mendatangi rajanya. Fajalasa minhu nahwa ma kana yajlisu. Kemudian dia duduk sebagaimana biasa dia menjadi asisten di tempat duduknya asisten di dekat raja. Dalam keadaan sudah sembuh, ya. Faqala lahul malik, kaget si raja itu. Dia bertanya kepada asistennya, kepada jalisnya, "Ya fulan, wahai asistenku, man radda alaika basaraka?" Siapa yang mengembalikan kedua matamu sehingga kamu bisa jadi sembuh dan bisa melihat? Faqala, nah di sini masalah besar di sini. Faqala, kemudian menjawab si asistennya itu, Rabbi, Tuhanku. Faqala, kaget, ya. Ana, bukankah aku adalah Tuhanmu? Kok kamu punya Tuhan yang baru? Kurang ajar. Nah, begitu ya. Qala, kemudian si asistennya menjawab, la, kamu bukan Tuhanku, wahai raja. Rabbi wa rabbuka Allahu. Tuhanku, Rabbku, Tuhanmu, Rabbmu juga, wahai raja, Allahu, yaitu Allah. Sambil begini. Wah, tambah geram ini, ya. Qala, kemudian si raja mengatakan, walaka rabbun ghairi. Oh, ternyata kamu sekarang sudah punya Tuhan selain diriku. Ya, marah si raja itu. Qala, na'am Rabbi wa rabbukallah. Malah diulang lagi. Kurang ajar. Malah diulang lagi. Iya, betul, ya. Aku punya Tuhan selain engkau. Maksudnya Rabbi wa rabbukallah. Tetap Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diulang lagi oleh si asistennya yang sudah sembuh kedua matanya. Falam yazal yu'adzibuhu. Wah, kalimatnya kata Nabi, falam yazal yu'adzibuhu. Kalau lam ketemu kata kerja yazal, itu namanya tidak henti-hentinya, ya. Tidak henti-hentinya. Ngapain yu'adzibuhu? Pakai continuous tense. Tidak henti-hentinya raja ini menyiksanya terus-menerus. Terus nggak berhenti, disiksa, diintimidasi, ya, disiksa habis-habisan. Hatta dalla alal gulami. Ternyata, ya, si asistennya yang sudah sembuh karena dahsyatnya siksaan, ya, intimidasi, dia sudah tidak sabar karena saking sakitnya siksaan itu. Kemudian akhirnya dia mengatakan tentang sosok seorang gulam, ya, si anak muda itu. Faba'atsa ilaihi. Kemudian suruh hadir, kata raja, panggil dia ke sini. Dipanggillah, ya. Kemudian datang si gulam itu. Faqala, kemudian ditanya oleh raja, "Ai bunayya, balagha min sihrika an tubri al akmaha wal abrasa wa hadhil adawa?" Ya. Wahai anakku, kata raja, ya, kata raja, sudah sampai kepadaku berita kalau kamu punya ilmu sihir. Karena raja taunya dia belajar dari seorang ahli sihirnya dia, gitu, ya. Ternyata sihir kamu mandi, kata orang Jawa, ya. Mandi itu apa? Manjur, ya. Wahai anakku, ternyata sampai kepadaku berita kalau sihirmu yang kamu pelajari itu ternyata kamu bisa menyembuhkan orang yang buta, kemudian punya penyakit sopak dan berbagai macam obat-obatan kamu bisa menguasainya. Qala, nah, si gulam ini, anak muda ini menjawab, itu tidak diperkirakan kalau mau menjawab seperti itu. Kaget si raja itu. Ma asfi ahadan innama yashfi Allahu azza wa jalla. Jawabannya sama dengan siapa? Asistennya, gitu, ya. Tambah geram lagi, panas nih, ya. Dia bilang kepada raja, aku selamanya tidak bisa menyembuhkan seorang pun dari berbagai penyakit sebagaimana yang kamu katakan. Innama yashfillahu azza wa jalla. Sungguh selamanya yang menyembuhkan itu Allah azza wa jalla. Tambah melotot itu, ya. Kalau rajanya pakai sorban, ya, atau jenggotnya kebakaran, ya. Kebakaran jenggot, ya.
sorbannya kebakaran, jenggotnya kebakaran, panas ini. Qala, ya ana, loh selama ini kamu kan Tuhannya adalah aku, kata raja. Qala, si gulam mengatakan la, karena taunya si raja itu dia dipanggil anak si gulam itu untuk belajar sihir, ya. La, bukan, engkau bukan Tuhanku. Qala, si gulam, kemudian si raja bertanya lagi, awalaka rabbun ghairi, wahai gulam, anak muda, apakah kamu selama ini punya Tuhan selain aku? Qala, si gulam menjawab persis seperti jawaban si asistennya, karena asistennya juga punya ilmu dari si gulam, ya. Rabbi wa rabbukallah, berarti satu trayek, satu frekuensi ini, ya. Rabbku, Tuhanku, wa rabbuka, dan Tuhanmu wahai raja, Allahu, yaitu Allah. Fa akhadahu aidan bil azabi, sama akhirnya nasibnya sama, si gulam juga disiksa habis-habisan oleh raja itu. Falam yazal bihi, ketika terus disiksa, diintimidasi, ya, oleh raja, karena jawabannya sama seperti asistennya, hatta dalla ala rahibi, ya. Kemudian sudah hampir di penghujung keputusasaan, sudah terasa dahsyatnya siksaan, akhirnya dia mengucapkan sosok seorang guru besar, yaitu seorang pendeta. Padahal pesannya apa? Ya, nanti kamu sebentar lagi akan diuji. Kalau ujian itu terjadi, kamu jangan pernah menyebutkan nama saya, kata rahib, ya. Ini tengah bisa nih, kata orang Sunda, ya, tengah bisa nih. Artinya sebelum kena siksaan, mual bebeja, pokoknya keep my language. Pokoknya saya tahan rahasia ini, gitu. Tapi ternyata tengah bisa nih, gitu. Siksaan dahsyat itu menjadikan dia akhirnya menyerah dan menyebutkan, ya, menyerahnya bukan melepaskan tauhidnya, tapi menyebutkan nama sosok guru besarnya, rahib, ya. Fa'utiya birrahibi, akhirnya seorang pendeta didatangkan, disuruh oleh raja. Datanglah si rahib. Nah, ini tambah geram lagi. Faqala, kemudian berkata, irji' an dinika fa'aba. Ini enggak banyak pertanyaan lagi, langsung, karena sumber penyakitnya dari si rahib. Langsung ditemukan dengan raja, dan raja mengatakan, hari ini juga kamu harus kembali dari agamamu, dari keyakinanmu, ya. Suruh mengakui lagi kalau Tuhannya adalah seorang raja. Fa'aba, maka seorang rahib itu dia enggan, ya, memiliki Tuhan seorang raja, karena Tuhannya siapa? Allah. Fawadu'al minsar, kemudian si raja itu meletakkan minsar. Minsar itu gergaji yang sangat tajam, di mana fi mifraqi ra'sihi, di tengah-tengah kepalanya, di ubun-ubunnya sini, ya. Kemudian digergaji hatta waqa'a syiqah, kemudian terbelah menjadi dua, ya. Telenges memang, ya. Raja-raja tuh banyak yang telenges, ya, karena merasa punya kedudukan, ya. Hatta waqa'a syiqah, sampai terbelah menjadi dua, ya. Faqala lil a'ma, giliran yang kedua, si sumber penyakitnya, si rahib sudah mati, sudah syahid, ya. Kemudian giliran waqala, dan berkata si raja, lil a'ma, sekarang giliran si buta ini. Nah, asistennya, itu asisten bertahun-tahun itu, sekarang menjadi membelot, gitu, ya. Van de wisternistot lih minad dzulumati ilan nur, ya. Tinu poe kanu caang, ya, dari jahiliyah menuju Islam, dari syirik kufur menjadi tauhid, ya. Habis gelap terbitlah terang. Nah, tetap konsisten, henteu unggut kalinduan gedag keanginan, ya. You understand? Namanya. Nah, taib. Irji' an dinika, wahai si buta, kata raja. Sekarang kamu harus kembali kepada keyakinanmu, kepada agamamu, kalau Tuhanmu adalah aku. Fa'aba, dia juga enggan, enggak mau, karena itu kebatilan, itu kegelapan. Fawadu'al minsyara fi mifraqi ra'sihi hatta waqa'a syiqahu ilal ard. Kemudian disimpanlah gergaji sebagaimana si rahib tadi, di tengah-tengah kepalanya, ubun-ubunnya digergaji, ya, sampai terbelah menjadi dua, dan beliau jatuh ke bumi, syahid, ya. Wa qala lil gulam, nah iya cenah nu jadi masalah na ieu si gulam, ya.
Nah, karena mediatornya dia kan. Ya. Waqala, dan raja berkata lil gulam, kepada si gulam, irji' an dinika, sekarang giliran kamu. Kamu sudah menyaksikan si rahib gurumu, dan kamu sudah menyaksikan dan kamu sudah menyaksikan pasienmu ya, yang menjadi asisten raja ya. Seperti itu keadaannya, kamu sudah lihat. Nah, akhirnya giliran kamu harus kembali kepada keyakinanmu. Karena kesalnya si raja itu, taunya berhari-hari berbulan-bulan itu belajar kepada ahli sihir ya, tapi kok ujung-ujungnya malah ketemu si rahib. Nah, akhirnya kesal gitu. Kembalilah kamu kepada agamamu, keyakinanmu, kalau Tuhanmu adalah aku, yaitu si raja. Fa'aba, maka si gulam juga tidak mau, enggan. Faba'atsa bihi ma'a nafarin, kemudian dibawalah si gulam ini dengan beberapa orang algojo raja. Kalau sudah dengar algojo apa itu? Ya, pasti telenges ya, memang diciptakan dikasih makan daging anjing ya, disuntik dengan dari sari-sari hewani ya, harimau dan sebagainya, biar genes ya, supaya telengas, supaya tidak ada pri kemanusiaan ya. Seperti kalau di Suriah itu ada ketika sebelum terjadi kemanusiaan, ada preman-preman yang biasa di jalan, kemudian dibeli oleh Syiah Nusairiyah, oleh siapa? Hafid Asad, Basil Asad, terus ada anaknya sekarang Bashar Asad ya. Oleh Bashar Asad dibeli supaya menjadi dipersenjatai, dibayar per bulannya. Nah, itu mantan-mantan preman, dikasih makan minum yang menjadikan dia ganas, sudah tidak punya pri kemanusiaan lagi. Namanya pasukan Sabiha. Ya, Sabiha, algojonya Bashar Asad. Taib, kita lanjutkan. Ya, sunatullah kan, raja-raja tuh pasti punya algojo gitu ya. Karena raja bisanya koleris, nunjuk-nunjuk aja, gitu ya. Kemana? Ila jabalin kada wa kada, kata rajanya. Bawalah si gulam ini ke satu gunung, gunung ini dan gunung ini. Dibawalah. Waqala, kemudian berkata si raja itu, wahai algojoku, idza balagtum dzurwatahu. Dzurwah itu bisa bacanya dzurwata, bisa dzirwata dalam bahasa Arab. Puncak gunung, ya. Ketika kalian sudah sampai, wahai para algojo, membawa si gulam yang kurang ajar ini ke puncak gunung, fa in raja'an dinihi, ya. Dia jangan diapa-apakan sampai kalau dia kembali kepada keyakinannya, selamatkan. Wa illa, tapi kalau dia sudah ditawari supaya kembali kepada agamanya, bahwa Tuhannya adalah aku, dia tidak mau, enggan, fadahdihuhu, maka goncangkanlah. Dahdihu itu begini Pak, kalau ini melempar aja, kalau dahdihu itu gini, dipusing-pusing dulu ya, pusing-pusing dulu sampai nggak sadarkan diri baru dilempar. Nah, itu namanya dahdihu ya. Bahasa Arab tuh bagus kan, dahdihu, dahdahayu, dahdihu. Orang ngantuk saja bahasa Arab itu memperjelas gerakannya. Tok to'a yu, tok tiu itu ngantuk bahasa Arabnya ya, tok to'a ya, gitu. Itu indahnya bahasa Arab ya. Kita lanjutkan. Fadahdihu. Mana tadi? Taib. Nah, kalau dia tidak mau kembali kepada keyakinannya, kepada agamanya, bahwa Tuhannya adalah aku, yaitu raja, maka fadahdihuhu, goncangkan saja ya sampai dia pusing, kemudian lemparkan. Fadhahabu bihi falamma alau bihil jabal. Pergilah para algojo itu dengan membawa si gulam tadi, sampailah ke puncak gunung ya, di tebing puncak gunung. Qala, si gulam itu karena bertauhid, segala sesuatu itu sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini sudah di puncak ujian ya. Ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha saja ketika sendal jepitnya lepas, tidak bilang kepada Nabi, tapi bilangnya kepada pencipta Nabi ya. Kalau ibu token mati bilang siapa? Hah? Ya, kita lanjutkan, luruskan tauhidnya itu ya. Kalau orang-orang wanita tarim itu di Yaman, indah ya. Mereka kalau sudah habis tokennya nggak bilang ke suaminya, karena manusia tahu suaminya tuh banyak keterbatasan, suka lupa ya, sehingga nanti sakit hati pas ya kesananya kan.
Nah, akhirnya dia tulis ya. Token itu ambil ya. Kemudian difoto, kalau difoto itu fotokan ya. Atau kertasnya simpan saja di situ. Sudah habis. Terus kalau makanan yang untuk dimasak di dapur sudah habis, tinggal bekas mie instan, bekas apa, taruh di situ di meja yang biasa duduk suaminya. Enggak banyak bicara. Pas lihat, oh mie instan habis. Oh jengkol sudah tidak ada, gitu ya. Cukup ya. Mereka nyimpan saja, tapi lebih kepada Allah SWT. Ya Allah, saya sudah simpan itu kepada suami. Kalau ini habis, ini habis, ini habis. Ya. Kalau ibu punya mobil, bannya bitu, nggak usah bilang ke suami, buka bannya pasihkan, simpan dina luhureun meja. Taib, ya. Itu Ibunda Aisyah. Sampai mana tadi? Oh, nah. Kemudian si gulam itu berdoa, sudah mau dilemparkan itu dia berdoa. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Wah, pelajaran besar ya. Ya Allah, lindungilah aku, jagalah aku dari keganasan, intimidasi, rekayasa, rencana jahat mereka. Bima syi'ta, sesuai dengan kehendak Engkau. Wah, hebat ya. Faraja fabihimul jabalu ya. Kemudian ternyata goncangan gunung itu sangat dahsyat. Di puncak gunung itu goncang. Gunung itu tiba-tiba goncang ya, karena efek doa tadi kan, goncang. Kemudian apa? Faduhdihu ajmaun, justru gunung itu goncang dengan kerasnya dan memusingkan mereka, kemudian melemparkan mereka semuanya. Si gulamnya masih hidup. Ya. Wajah al-gulamu yatalammasu hatta dakhala 'alal malik. Ya. Kemudian si gulam itu datang. Kemudian datangnya itu undul, bikin marah itu. Si eta hirup kene ku aing teh cenah. Nah, datang ke sendirian, datang ke istana raja ya. Padahal dalam riwayatnya ada 3 orang, 4-6 orang yang si algojonya tidak ada. Kaget raja itu. Hatta dakhala 'alal malik. Kemudian dia menghadapi raja itu. Faqala, kemudian si raja kaget. Ma fa'ala ashabuka? Nah, mana hirup keneh cenah? Apa yang diperbuat oleh algojo? Ya. Apa yang diperbuat oleh sahabatmu, maksudnya yang mengantarmu algojo itu, apa yang diperbuat? Nah, masih hidup ya. Kemana mereka? Faqala, ini tambah kesel lagi, bahasa tauhid lagi keluar. Si gulam ini mengatakan kafanihimullahu ta'ala ya. Allah lah yang melemparkan mereka, yang membunuh mereka ya. Kali kalau bahasa ini, Allah lah yang menjaga diriku dari tipu daya mereka ya. Kalimat Allah ini bikin panas telinganya raja itu ya. Fa ba'atsa bihi ma'a nafarin fi kurkur ya. Kemudian yang kedua marah lagi, sudah datangkanlah algojo lagi ya. Kemudian si gulam ini dibawa lagi oleh algojo dan dibawa ke kurkur. Kurkur itu safinah ya. Safinah getean, tahu getean? Ya, kan ada safinah kemarin yang ke Pangandaran tuh pergi ke mana? Cagar alam tuh pakai perahu, safinah itu perahu ya. Safinah bukhar ya, perahu. Datangkan algojo, kemudian dengan perahunya si gulam ini dibawa ke perahu. Nah, ini action yang kedua ya. Kemudian si gulam ini dibawa di atas perahu. Mana tadi? Sebentar. Sabar ya, tenang saja. Faqala, nah, kemudian si raja berkata, idza lajajtum bihil bahra, wahai para algojoku, kalau kamu sudah sampai di tengah lautan dengan si gulam kurang ajar ini ya, fa in raja'a an dinihi, jika kamu tawari dulu aja supaya kembali kepada keyakinannya kalau Tuhannya adalah aku, supaya kembali kepada agamanya yang benar menurut versi raja. Wa illa, jika dia enggan tidak mau, fagharriquhu fil bahri, maka tenggelamkanlah oleh kalian si gulam ini ke tengah laut. Falajjaju bihil bahra, kemudian mereka berangkatlah dengan mengayuh kurkurnya atau safinahnya, bahteranya, dengan membawa si gulam ke tengah lautan.
Faqalal gulam, setelah di tengah lautan, gulam ini berdoa lagi dengan doa yang sama seperti ketika di puncak gunung. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, jagalah diriku dari rekayasa tipu daya mereka. Bima syi'ta, sesuai dengan kehendak Engkau. Ternyata faghuriqu ajma'un. Ternyata merekalah para algojo itu ditenggelamkan oleh Allah dengan dahsyatnya ombak. Ajma'un, semuanya. Akhirnya terlemparkan oleh dahsyatnya ombak itu. Si gulamnya masih hidup. Nah, ini yang ketiga, menarik sekali. Tapi sudah jam berapa? 9:30 ya. Nah, waja'al gulamu, kemudian datanglah si gulam, undul hatta dakhala alal malik ya. Sampai dia datang ke kerajaan dan menghadap raja. Faqala, kemudian raja ini bertanya, ma fala ashabuka? Loh, kemana algojoku yang membawa kamu, kemana? Kok kamu masih hidup? Kurang ajar kamu. Faqala ya. Kemudian menjawablah, kafanihimullahu ta'ala thumma qala lil malik. Allah lah yang menyelamatkanku dari tipu daya rekayasa mereka. Ya, Allah Ta'ala katanya, gitu ya. Kemudian setelah itu thumma qala lil malik, agak menarik napas sebentar si gulam itu, karena pakai thumma, tidak langsung. Agak menarik napas, agak jedanya agak lama. Qala, kemudian si gulam berkata, setelah menyatakan, aku diselamatkan oleh Allah dari rekayasa tipu daya mereka, algojo kamu. Nah, setelah itu tarik nafas. Kemudian berkatalah si gulam itu kepada raja. Apa perkataannya? Semoga pekan depan kita hadir lagi, ya. Belum selesai, masih panjang ini, ya. Nah, biar penasaran, biar hadir tuh. Nah, indah ini, selanjutnya indah sekali, ya. Berbicara kisah tentang tauhid, ya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.